الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah salat Idul Fitri 1442 Hijriah rahimakumullahu taala. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, karena Allah kita menahan lapar, karena Allah kita menahan haus, dan karena Allah pula kita menahan syahwat kita. Moga-moga hari ini adalah bentuk kemenangan kita melawan diri sendiri dalam rangka memenangkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tema khutbah Idul Fitri kita pada hari ini adalah kemenangan yang sesungguhnya hanya milik Allah. Iya, kemenangan yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jika ingin mengetahui lebih detail roadmap menuju kemenangan versi Allah, perhatikan surat Al-Hadid ayat 25. Namun sebelum saya bacakan surat Al-Hadid, saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Al-Aqsa kemarin dan hari ini menjadi potret nyata bagi siapa saja yang selalu bertanya, Ustadz, bagaimana cara memenangkan Islam? Ustadz, bagaimana cara memenangkan kekuatan umat Islam? Ustadz, bagaimana caranya agar umat Islam bersatu? Hari ini terjawab di Al-Aqsa, di Al-Quds. Sidang
jamaah salat Id yang saya muliakan, sedikit saya cerita kronologisnya. 7 juta pengungsi Palestina berada di pengungsian. Berapa tahun? 73 tahun lebih. Selama itu, apa tidak ada pertolongan dari dunia Islam? Ada. Tak kurang dari negara-negara Teluk. Anak-anak di Saudi Arabia dulu sejak tahun 1948 atau sebelumnya, atau di Yaman, atau di seluruh negara Teluk, biasa menyisihkan uang mereka sebelum pergi sekolah untuk perjuangan di Palestina. Tetapi kekalahan demi kekalahan, kekalahan demi kekalahan. Tapi ada yang menarik pada hari ini. Yang menarik pada hari ini adalah kekuatan pertahanan, keamanan, persenjataan terkuat di muka bumi adalah Israel dan sekutunya. Ya, Israel dan sekutunya. Artinya di hadapan Allah, Israel dan semua sekutunya tak lebih besar daripada sekutu besarnya. Tapi kalah, dan saat ini mungkin akan bertarung habis-habisan, mulai hari ini sampai besok. Jadi kalau anak-anak muda kita bakar petasan malam-malam, di sana menerbangkan roket yang sesungguhnya, roket yang mereka buat sendiri. Mereka bikin pabrik di rumah sendiri, dan mereka bisa mengalahkan kekuatan itu, insya Allah. Allahu Akbar. Gaza hanya seperti kecamatan di Jakarta Timur ini. Dari mana mereka bisa memperoleh senjata, menerbangkan ribuan roket? Dari mana hulu ledaknya? Sementara informasi terakhir, laut mereka ditutup. Darat cuma satu pintunya. Lewat Israel tidak mungkin. Satu-satunya pintu yang bisa dia lalui adalah lewat Rafah, lewat pintu Mesir. Itu pun ditutup rapat. Terowongan militer sudah diisi air oleh Mesir. Terowongan pangan juga sudah ditutup, diisi air, tidak ada jalan. Tetapi ayat Allah jelas sekali. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Itu yang khatib baca di awal tadi surah Al-Imran ayat 160. Apa yang terjadi? Gaza sudah memperingatkan Netanyahu, jangan main api, kamu akan nyaho nanti. Netanyahu, kata Muhammad Al-Daif dari Hai Sheikh Al-Jarrah, dari sebuah kecamatan namanya Sheikh Al-Jarrah, seorang pejuang Islam yang sederhana, tidak ada senjata, tidak mungkin bawa pisau di Al-Quds itu. 3 jenis penjajahan di muka bumi semua dilakukan Israel di Palestina. Untuk Gaza dijajah dengan cara dibombardir pakai senjata. Di Al-Quds dibikin orang itu bodoh dan miskin sehingga tidak punya akses pekerjaan dan pendidikan yang baik. Di West Bank, tepi barat, mereka dibatasi dengan tembok-tembok raksasa, dan itulah penjara terbesar di muka bumi. 3 jenis penjara dilakukan oleh Israel. Tapi ada yang menarik. Ketika Allah hendak memenangkan, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Orang mukmin malam 27 berencana ingin berkumpul di masjid, melakukan ibadah, berdoa, memohon Lailatul Qadar. Tetapi Israel sudah berencana, kalau sampai dibiarkan malam 27 Ramadan umat Islam berkumpul, maka tanggal 28-nya harus dibubarkan. Begitu cara-cara orang-orang Yahudi seluruh dunia, termasuk pengikutnya dalam menghancurkan Islam di dunia ini. Mereka takut dengan ibadah umat Islam,
Tapi rupanya mereka tidak sabar, diserang pada tanggal 26 Ramadan. Sudah diingatkan, jangan dekati orang yang sedang sholat. Jangan bubarkan orang yang sedang iktikaf. Al-Aqsa itu khattun ahmar. Al-Aqsa itu garis merah, red line, jangan dekati. Masih didekati juga. Dan orang-orang itu kemudian dibubarkan begitu saja. Baik. Sesungguhnya tidak diketahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Palestina pada saat itu. Tapi betul-betul pertolongan Allah kemudian turun. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Tidak salah, tidak ada senjata di Al-Quds itu. Kalau orang di sana ketahuan pegang pisau di jalan, dihukum 7-8 tahun. Di Gaza bagaimana kita mau dapat senjata? Sayur-sayuran saja susah masuk. Di West Bank, di tepi barat, dari semua sisi umat Islam sudah dilucuti. Penyadap terbaik itu Israel. Tanya di seluruh dunia. Yang punya teknologi penyadap terbaik itu cuma Israel. Saya sudah melihat sadapan mereka sejak tahun 2004. Drone di Indonesia baru kenal belakangan ini. Mereka sudah punya tahun 2008. Sudah pakai drone di sana. Balon-balon buat kita iklan yang besar-besar biasanya, bagi mereka itu kamera yang seluruh kota Gaza itu terlihat dengan terang. Tapi anehnya, mereka tidak tahu dari mana rudal-rudal itu diterbangkan. Di atas rumput tiba-tiba keluar rudal itu, jumlahnya ratusan, kemudian tertutup lagi dan tidak terdeteksi oleh GPS-nya Israel. Dan Israel mempunyai Iron Dome, penghalang besi yang menghantam semua rudal yang masuk, tembus oleh hacker-hacker anak muda dari rumahan di Gaza. Allahu Akbar. Tembus. Dan hari ini pusat gerakan kekuatan Islam Palestina akan dimulai dari Al-Aqsa, akan dimulai dari Al-Quds, dan tidak ada lagi kata mundur. Dan ini akan menjadi titik terang bagi kebangkitan Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau kita lihat periode sirah Nabi SAW, periode kehidupan sejarah Nabi sebelum periode Isra Mi'raj, kehidupan sirah Nabawiyah dipenuhi dengan kepedihan, kesulitan, penindasan. Tapi setelah Rasulullah SAW kemudian Isra dan Mi'raj dari Al-Aqsa, dari Al-Quds, dari Baitul Maqdis ke Sidrat Al-Muntaha, lalu pulang membawa salat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang diberkahi, di sekelilingnya yang di situ diturunkan banyak nabi dan rasul, yang di situ banyak nabi dan rasul dikubur, yang di situ dari darah para syuhada banyak dikubur, yang di situ jika ada orang Indonesia berdoa untuk Al-Aqsa, jika ada orang Indonesia berjuang untuk Al-Aqsa, maka para nabi yang dikubur di situ menjadi saksi buat Anda. Sungguh para nabi dan rasul akan mencatat Anda yang ikut berpikir dan memperjuangkan Baitul Maqdis. Karena itu tanah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda pasti akan diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat dan kekuasaannya. Dia yang berkata, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi kalau Anda nggak mau tahu, ada orang Indonesia bilang begini, Ustadz, kita jadi Indonesia lagi susah mikirin Palestina. Nggak apa-apa, ini mungkin karena kurang gaul. Ustadz,
saya aja lagi susah, partai saya aja lagi kalah, mikirin Palestina. Ini kata orang yang mungkin tidak mengenal sejarah. Kalau dia mengenal sejarah, setelah Rasul itu dari Palestina, setelah dari Al-Aqsa, kehidupan sejarah hari demi hari itu terus mencapai puncak kebahagiaannya. Bahkan menjelang di Isra Mi'raj kan ada istilah tahun kesedihan, benar nggak? Amul Hazan atau Amul Husni. Betul-betul jelang-jelang Isra Mi'raj sedih banget kehidupan Rasulullah SAW. Lumpuh secara ekonomi, lumpuh karena Khadijah, sang kekasih, telah meninggal dunia. Khadijah, istri setia, gitu kira-kira. Fatimah, putri tercinta, wafat. Backing militer, politik tidak ada. Tidak ada kekuatan politik, tidak ada kekuatan militer Nabi Muhammad pada saat itu. Kenapa? Paman beliau, Abu Talib, wafat. Amul Husain. Ekonomi tidak ada, politik tidak ada, militer apalagi. Betul-betul pasukan multi kafir termasuk orang-orang munafik. Saat itu birahinya muncul, dia pikir inilah saat untuk menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi surah As-Saffat mencatat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, termasuk semua pengikut Rasulullah. Dan saya doakan semoga semua pemuda pemudi di sini menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cita-cita yang paling keren. Hei anak muda, kalau cita-cita lu ingin kayak Steve Jobs atau ingin seperti pemilik Microsoft, belum keren. Lu baru keren, kalian baru keren. Mah, aku pengen cita-citaku menjadi penerus risalah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, ini baru cowok namanya. Inilah hidayah masuk kepada anak ini. Dan setelah Rasulullah kemudian Mi'raj, turun membawa sholat, berubah semua situasi. Futuhat demi futuhat, kemenangan demi kemenangan, penguasaan demi penguasaan wilayah terjadi. Dan itu terbukti dalam rentang sejarah. Kalau ingin tahu di dunia ini siapa sih yang sedang berkuasa, kekuasaan hak atau kekuasaan batil, jangan lihat berapa banyak yang pergi ke Mekah, bro. Bukan. Kalau ingin dunia ini Anda tahu siapa yang sedang berkuasa, kekuatan para pengikut Nabi atau pengikut setan, apa barometernya Ustadz? Lihat siapa yang berkuasa di Al-Aqsa. Sekarang yang berkuasa orang-orang bejat atau orang-orang beriman? Bejat. Kalau di sana bejat, umumnya nanti di dunia itu bejat juga. Umumnya, lihat, baca sejarah. Kalau mungkin saya salah, baca sejarah. Tapi kalau yang berkuasa di Al-Aqsa itu adalah kekuatan hak, maka dunia ini aman dan dunia Islam juga kuat. Tapi kayaknya sebentar lagi Al-Aqsa akan kita datangi dalam keadaan bebas, merdeka, dan kita usir mereka sejauh-jauhnya. Allahu Akbar. Jangan khawatir. Ceritanya begini, sederhana. Ustadz, jangan-jangan itu ditolong oleh Amerika. Jangan-jangan senjatanya dari Rusia. Atau jangan-jangan ditolong oleh Iran. Memang kalau ilmunya cetek, paling tinggi, analisis pertahanan, keamanan, intelijennya paling tinggi, teori konspirasi. Nanti saya ceritain. Karena kita sampai jam 12 hari ini. Ustadz aja sendirian, yang lain pulang. Gimana, terus atau udah? Terus atau udah? Jangan marah ya sama gue setelah ini ya. Lanjut atau udahan? Saya selesai nih. Lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tanggal 28 rencana mereka ingin totally menguasai Masjid Al-Aqsa, dan setelah itu tidak ada lagi orang salat di Masjid Al-Aqsa. Target mereka tanggal 28, dan mereka membuat hari raya dan ritual abal-abal demi mengusir, dan itu mereka lakukan sejak tanggal 26.
Dan mereka sudah berhasil pakai senjata, lempar gas air mata, tembakan seluruh sisi Al-Aqsa, sehingga murabitat, para penjaga Masjidil Aqsa baik perempuan maupun laki-laki, dan mohon maaf perempuannya lebih hebat di sana seperti di Indonesia, emak-emaknya lebih militan. Semua ditembaki gas air mata sampai semua kemudian keluar kosong. Dan orang Yahudi teriak-teriak di dalam masjid, diinjak-injak, dinistakan. Bujuk gile. Dia pikir ini bukan punya rumah Tuhan. Dia pikir ini bukan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pikir kalau dia hebat kemudian bisa menghancurkan rumah Allah. Ingat peristiwanya Abdul Muttalib ketika Ka'bah akan dihancurkan. Abdul Muttalib datang kepada raja atau gubernurnya Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Udah nggak usah banyak ngomong, kata Abdul Muttalib, balikin ontak gue yang 200 ekor yang dicuri. Lu mau hancurin rumah itu, hancurin, lawan pemiliknya. Sini ontak gue, lu lawan pemilik rumah itu. Dan itu yang terjadi. Saking semangatnya. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tiba-tiba tanpa diduga, emak-emak, pemuda-pemuda tiba-tiba berhadap-hadapan dengan senjata-senjata Israel yang betul-betul siaga satu dari Babul Amud, dari main gate-nya Al-Aqsa, dipukul dan mundur. Setelah itu semua sekat-sekat yang mereka pasang dipukul mundur. Dan pada saat itu tiba-tiba roket meluncur dari Gaza, dan mereka nggak mengira bahwa roket-roket Gaza dikira cuma bisa terbang jangka pendek dari Gaza sampai Tel Aviv. Ternyata sekarang sudah sampai ke Al-Quds di kawasan mereka dan dibombardir. Satu hari ada 250 roket, ada 135 roket, ada 200 roket, dan akan terus bertempur sampai saat ini. Mereka tidak pernah menduga. Anda mau tahu dari mana senjatanya? Mau tahu nggak? Mau doang atau mau banget? Hei, rupanya selama ini Gaza sudah memiliki sebuah temuan hulu ledak baru, tapi nggak punya cangkang untuk rudal. Akhirnya dicarilah. Dulu Israel pernah ngirim rudal ke sini, kemana aja titiknya, ambil lagi, isi peledak, kirim lagi, balik ke sono. Jadi sekarang Israel mikir kalau mau ngirim. Tapi ternyata ada lagi yang ditemukan di bawah tanah. Rupanya selama ini Israel mencuri air agar Palestina kekeringan, agar Gaza kekeringan, dicuri airnya, kemudian ketemu. Ternyata pipanya pipa besi dan bagus buat badan rudal. Jadilah ribuan badan rudal. Anak muda di Gaza baca sejarah, sementara di satu negara pelajaran sejarah sudah mulai diabaikan. Setelah mereka belajar sejarah, ternyata 200 tahun yang lalu, ketika terjadi Perang Dunia ke-1, ada kapal induk Inggris yang tenggelam di perairan Gaza. Dan Gaza ingat, sudah punya pasukan katak yang luar biasa. Menyelam dan dapat kapal induk itu. Ternyata banyak barang-barang buat bikin rudal. Dan ternyata kapal induknya kemudian dipotong satu-satu dan jadi bahan rudal sekarang. Itulah kenapa mereka datang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Kayaknya Allah nyimpenin senjata buat Gaza 200 tahun yang lalu. Kalau lu perang, ini bahan buat lu. Allahu Akbar. Terus dan hari ini terus bertarung, dan sekarang ada 3 titik pertempuran. Satu di Al-Quds sebagai pertempuran pusat, yang kedua di Gaza untuk strategi dan militer serta politik, dan seluruh wilayah Palestina semua bergerak, dan tidak pernah terjadi seperti ini. Tidak ada lagi faksa Hamas, tidak ada lagi Jamaah Islamiyah, tidak ada lagi kelompok ini, tidak lagi RT itu, tidak lagi ormas ini, tidak ada lagi. Allah yang satukan, dan insya Allah umat Islam akan menang di Palestina. Karena Allah yang sudah satukan. Semua sekarang berontak, diperkampungkan, bahkan di Hebron, di Al-Khalil, kota mati, yang selama ini orang-orangnya betul-betul penakut dan orang-orangnya betul nggak bisa bergerak, saat ini berontak dan mereka sedang berjuang. Dan di seluruh titik Palestina sekarang sudah dikuasai kembali oleh sebagian pemuda-pemuda, dan kita doakan dari Indonesia semoga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran dari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam dari seluruh dunia, dan kita jadikan ibu kota
Dunia Islam adalah Al-Quds, dan bukan cuma Al-Quds untuk Palestina, tetapi Al-Quds ibu kota seluruh dunia Islam. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah hatta takuna minal atqa. Ittaqullah hatta takuna minal atqa. Ittaqullah hatta takuna minal atqa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa sallim tasliman mazidan katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana anqidh aqsana anqidh qudsana ya Allah ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'id din abna'al qiradata wal khanazir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.